fasi. Siap ya? Semoga semuanya sehat, semuanya sejahtera semuanya. Sudah makan ya? Oke, kita mulai logika fasi. Logika fasi ini sebenarnya sudah kita pakai sehari-hari ya. Nah, ini coba dibaca ini. Adalah suatu cara yang tepat untuk memetakan suatu ruang input ke dalam suatu ruang output. Contohnya, ini ya. Manajer gudang mengatakan pada manajer produksi seberapa banyak persediaan barang pada akhir minggu ini. Kemudian manajer produksi akan menetapkan jumlah barang yang harus diproduksi besok hari ya. Nah, jadi ini lebih lengkapnya dibaca sendiri ya. Jadi sebagian besar itu sudah kita pakai sehari-hari ya. Hanya yang sekarang banyak kita pakai ini masih konvensional, belum yang pakai fasi ya. Nah, jadi ada suatu input dipetakan ke suatu proses, kemudian ada outputnya. Kalau selama ini, nah ini kelebihan dari fasi ya, nanti dibaca sendiri. Kemudian beberapa aplikasi fasi nanti dibaca sendiri ya. Nah, jadi kalau kemungkinan sebagian besar hari ini kita masih pakai itu mesin yang pakainya 1 atau 0 ya. Jadi kalau misalnya listrik itu kalau nggak nyala ya mati sudah ya. Nggak ada yang agak nyala agak mati, nggak ada ya. Jadi kalau nggak mati ya nyala, kalau mau mati lah itu baru agak mati, kadang-kadang gitu ya. Nah, kalau yang pakai fasi enggak ya, jadi bisa diatur ini. Jadi kalau mesin cuci ini bisa memilah kotorannya, berapa banyak putarannya, berapa kecepatan putarannya, tergantung berapa banyak kotorannya ya, dan sebagainya ini. Nanti dibaca sendiri. Nah, kemudian kita mengenal himpunan fasi. Kalau himpunan yang selama ini kita kenal itu himpunan krips atau himpunan tegas. Artinya kalau enggak iya ya tidak begitu ya. Jadi keanggotaannya kalau enggak 1, 0. Anggota itu 1, kalau tidak berarti 0. Itu nilai keanggotaannya. Nah, contohnya kalau semestanya itu 1 sampai 6, A-nya 1 sampai 3, B-nya 3 sampai 4, maka nilai keanggotaan 2 pada A ini ya ada kan? New A-nya 2 sama dengan 1 karena 2 elemennya A. Ya, dan seterusnya. Nah, kalau bukan elemennya 2 bukan elemen B, berarti nilai keanggotaan new B-nya 2 sama dengan 0. Ini kalau nggak 1, 0. Ini himpunan yang tegas. Atau krips. Nah, seperti ini. Himpunan umur misalnya ya. Ada 3 kategori, muda, parubaya, tua. Umur itu kalau kurang dari 35 dinamakan muda. Lebih dari 35 sampai 55 itu parubaya. Lebih dari 55 tua. Ya. Tapi kalau nilai usia misalnya 35 persis, nah ini termasuk muda atau parubaya. Nah, kan nggak jelas ya. Karena ada di 2 range ini. Ya, mungkin kalau di sini sih parubaya sama dengan 35 parubaya. Nah, mestinya parubaya itu tidak harus semuanya parubaya ya. Jadi ada parubaya dengan nilai keanggotaannya sekian gitu ya. Jadi kalau 34 maka dikatakan masih muda ya, padahal sudah mau 35 ya. Maka new mudanya untuk 34 sama dengan 1. Ya, jadi kalau himpunan tegas seperti ini, kalau nggak 1, 0 ya. Nah, kalau 35 maka tidak muda ya. Nilai new mudanya 35, 0. Walaupun 35 kurang 1 hari ya, itu masih tidak muda ya. Nah, kalau di fasi seperti ini bedanya. Nah, jadi kalau misalnya umurnya 35 atau 40 ya, ini yang merah ya, 40 ini nilai keanggotaannya untuk muda itu 0,25, nilai keanggotaan untuk parubaya 0,5. Artinya dia lebih dekat ke parubaya. Kalau 35 nilai parubayanya 0, untuk yang mudanya mungkin ya setengah mungkin ya, masih dikatakan muda ya. Jadi kalau fasi nilai keanggotaannya tidak 1 atau 0, tapi antara 0 dan 1, jadi 0, sekian. Nah,
tadi contohnya ya, kalau 40 umurnya, maka nyu mudanya 0,25, nyu parubaya 0,5 ya. Kalau 50 0, berapa? 25 untuk tua ya. Parubayanya 0,5. Jadi lebih banyak parubaya ya, 0,5 sama 25 itu lebih banyak 0,5. Jadi lebih parubaya. Kemudian atribut dari himpunan fasi ya. Atributnya ada yang bernilai linguistik, ada yang numeris. Linguistik ini artinya mewakili suatu keadaan atau kondisi dengan bahasa alami, bahasa linguistik ya. Jadi ada pernyataan tadi muda, parubaya, tua itu linguistik. Kalau numeris itu angkanya. Jadi kalau muda tadi 0 sampai 35 misalnya ya, ada angkanya. Jadi ini atributnya. Kemudian sistem fasi ini meliputi beberapa hal. Ya, yang pertama variabel. Variabel fasi ini yang mau diukur ya. Misalnya tadi variabel umur, atau temperatur, atau permintaan dan sebagainya. Kalau himpunan ini merupakan suatu grup yang mewakili suatu kondisi atau keadaan tertentu dalam variabelnya. Jadi variabel ini subnya nanti ada himpunan. Nah, jadi kalau umur tadi himpunannya ada muda, ada parubaya, ada tua ya. Kalau temperatur himpunannya berarti mungkin dingin, sejuk, normal, hangat, panas gitu ya. Kemudian ada semesta pembicaraan. Jadi tadi ada variabel, himpunan, kemudian semesta pembicaraan. Ini kalau variabel umur, nah ini berarti dari 0 sampai plus tak hingga ya. Jadi mungkin sampai 100 atau 200 ya, kalau sekarang sih nggak mungkin ya 200 ya, mungkin 100 sekian ya. Nah kalau temperatur misalnya 0 sampai 40 kalau temperatur sehari-hari mungkin ya. Ini nilai keseluruhan dari suatu variabel yang diukur. Jadi range-nya dari kecil sampai yang terbesar itu semesta pembicaraan. Kemudian domain ini nilai yang diizinkan dalam semesta pembicaraan dan boleh dioperasikan dalam suatu himpunan. Jadi himpunan dari variabel umur tadi, yang muda itu dari berapa sampai berapa, parubaya 36 sampai 55 misalnya ya, tua ini 45 ke atas. Nah ini namanya domain masing-masing ini ya, masing-masing himpunannya. Jadi ada domain, ada semesta pembicaraan, ada variabel, ada himpunan. Jadi sistem fasi ada berapa? Aspeknya ada variabel, himpunan, semesta pembicaraan, dan domain. Oke, kita lanjut fungsi keanggotaan. Nah, ini jadi kalau himpunan tegas tadi fungsi keanggotaannya kalau nggak 1, 0. Tapi kalau fasi, nah ini harus dihitung ya. Ya, menghitungnya bagaimana? Tergantung data itu akan kita dekati atau data itu cenderung ke suatu model apa ya, misalnya linear. Nah, linear ini bisa naik atau turun. Ini linear naik. Nah, itu dilihat dari sebelah kiri ya. Dari kiri ini ke atas, ke kanan ke atas. Ini untuk menghitung fungsi keanggotaannya. Nah, kurang dari sama dengan A. Jadi A ke kiri ini 0. Lebih dari sama dengan B ini. Nah, ini 1. Ini mestinya ada garis yang lurus ke sini ya. 1. Nah, tinggal yang kita ukur yang miring ini. Yang miring ini kita hitung dengan kesamaan segitiga. Jadi segitiga yang besar ini panjangnya A sampai B, panjangnya berapa? 0 sampai A itu A, 0 sampai B, B. Artinya berarti yang di tengah-tengah ini B dikurangi A ya. Nah, ini tingginya ini 1. Jadi yang segitiga besar ini tingginya ini 1, ini B min A. Kemudian kita mau cari ini tingginya kalau di tengah-tengah di sini, misalnya X-nya antara A sampai B ya, di sini misalnya X-nya. Nah, tingginya berapa? Kalau di sini X, berarti ini panjangnya X dikurangi A ya. Nah, tinggal tingginya ini berapa? Jadi kesamaan segitiganya kalau kita pakai tangan arahnya ya, ini yang tegak dibagi yang mendatar. Yang ini yang mau kita cari, new-nya ini dibagi X min A sama dengan 1 per B min A. Nah, jadi tingginya ini jadi
X min A dikali di per B min A ya. Jadi new-nya ini per ini X min A, X min A nya pindah ke ruas kanan berarti dikali ya, karena tadi per. Nah, yang ruas kanannya tadi ini tingginya 1 per B min A. Nah, jadi 1/B min A dikali X min A jadinya X min A per B min A. Nah, gampangnya kalau mencari tingginya tinggal ini, yang segitiga besar ini B min A, yang kecil dulu ya, X min A dibagi yang besar B min A. X min A per B min A. Ini yang dihitung untuk mencari tinggi dari nilai keanggotaan fungsi linear naik. Contohnya, ini kalau variabel temperatur diketahui panas itu dari 25 sampai 35 linear naik ya, dihitung untuk nilai keanggotaan 32. 32 ini tingginya ini berapa, nilai keanggotaannya berapa. Nah, segitiga yang kecil ini ya, 32 min 25 dibagi segitiga besarnya yang ini ya, 35 min 25. Nah, ini hasilnya 7/10, 0,7. Jadi nilai keanggotaannya 0,7. Nah, ini artinya, nah misalnya ini ya, misalnya AC kita pakai fasi itu tidak perlu kita bangun mematikan AC kalau kedinginan, atau kita bangun cari remote AC kalau kepanasan ya harus dinaik turunkan suhunya dengan manual, nggak usah. Kalau pakai fasi ini ada settingannya. Ketika nilai keanggotaan panasnya misalnya 0,4 sampai 1 misalnya ya, nah maka nanti suhu ruangannya akan menurun bertahap ya, sampai suhu ruangannya misalnya kita kehendaki 16. Nah, jadi kalau pakai fasi ini sistemnya merespon dari input. Jadi tidak perlu kita inputkan sendiri ya, tapi dia ada sensornya melihat mengukur suhu. Kalau suhu ya, kalau AC itu suhunya di luar itu sekitar seberapa ya. Nah, jadi dia harus membuat suhu ruangannya harus berapa, harus mengeluarkan suhu berapa derajat sehingga suhu ruangannya tetap 16 misalkan ya. Nah, ini kalau AC-nya pakai fasi, jadi nggak perlu pakai remote. Kemudian misalnya ini oke ya, kembali ke linear. Ini linear yang turun. Sama ini linear turun ya. Kalau mencari tingginya di sini, ini misalnya X ya. Segitiga yang kecil itu ini ya. Jadi X, ini B. Jadi B kurangi X ya. Ya, yang panjang itu kan B, yang lebih panjang karena nolnya di sini. Jadi B min X dibagi B min A. Ini ya. Tapi dari B itu 0. Ini contohnya untuk fungsi keanggotaan himpunan dingin. Dingin ini diketahui linear turun ya, dari 15 sampai 30. Untuk nilai keanggotaan 20 berapa? Nah, 20 ini berarti X-nya ya. Panjang yang kecil itu ini, 30 dikurangi 20. Dibagi yang besar ini 30 kurangi 15. Jadi 10/15. Ini ya. Salam. Berikutnya untuk ukuran segitiga. Segitiga ini sama, ini linear naik sama linear turun. Rumusnya digabung, linear yang naik tadi, yang X-nya di sini yang naik ya, berarti X dikurangi A dibagi B min A. Ini yang linear naik. Ini yang linear turun, berarti X-nya di sini. Kalau di sini C berarti ini C min X dibagi C min B ya. Ini keliru ini harusnya C min X ini, bukan B min X. C min X ini C ya, karena tangan sudutnya di sini. Ini diganti C. Contohnya untuk himpunan normal nilai keanggotaan 23. Nah, 23 ini masuk ke yang linear naik. Nah, berarti ya segitiga kecilnya ini 23 min 15 dibagi yang besar 25 min 15. 23 min 15 per 25 min 15. Ini hasilnya. Kalau yang trapesium ini kombinasi dari linear naik
konstan, kemudian linear turun. Rumusnya sama, kurang dari A itu 0, A sampai B ini linear naik ini ya, B sampai C ini konstan 1, C sampai D linear yang turun. D min X ini ya, kalau X di sini D min X dibagi D min C. Jadi dari sudutnya tangannya di D min X. Jadi tadi yang linear turun tadi ini ya, ini C min X. Nah ini harusnya C ya, bukan B ya. Lanjut, ini model yang bahu. Ini bahu ini sebenarnya segitiga ya, sama segitiga naik. Nah, linear naik turun, kemudian ada konstan yang kiri sama yang kanan. Kemudian kurva S ini representasinya seperti ya, memang seperti huruf S ini ya, bisa naik bisa turun. Yang naik itu kurva pertumbuhan, yang turun itu kurva kebalikannya pertumbuhan, penyusutan ya. Nah yang pertumbuhan ini di fungsi keanggotaan yang nilainya setengah ini ada di beta, yang di alfa ini yang batas bawah, gamanya batas atas, tengahnya beta, alfa beta gamma. Fungsi keanggotaan pertumbuhan ini rumusnya ya, dari X kurang dari alfa 0, dari alfa sampai beta ini beta sampai gamma sekian ya, lebih dari gamma 1. Contohnya fungsi keanggotaan pada himpunan tua, ini representasi kurvanya bentuk S yang naik ya, yang pertumbuhan yang diminta untuk nilai 50. Nah biasanya nilai untuk nilai keanggotaan setengah itu tengah-tengahnya. Tengah-tengahnya 60 sama 35 itu berarti 60 kurangi 35 berapa? 60 dikurangi 35, 20 berapa? 25 ya, dibagi 5 dibagi 2 itu 12 setengah. Berarti tambah 12 setengah, 35 tambah 12 setengah sekitar 47 setengah ya. Jadi setengah-tengahnya 47 setengah. Kalau 50 berarti lebih dari setengah ya, lebih dari beta. Jadi yang 50 itu masuknya untuk yang rumus ini ya, lebih dari beta, beta sampai gamma 1 min 2 gamma min X dibagi gamma min alfa kuadrat. Nah ini. Nah jadi kalau mencari nilai tengahnya tinggal tengah-tengahnya range-nya, domainnya dari variabelnya ini ya, diminta di soalnya. Kalau penyusutan sama rumusnya, hanya dibalik ini. Karena kan kebalikan, tadi kan naik ini turun. Jadi tadi satunya di bawah, ini di atas ya, kebalik. Ya rumusnya hampir sama, dari hanya kebalikannya dari alfa, beta, gamma. Kalau misalnya pada himpunan muda, pada variabel umur, pada gambar ini penyusutannya pada 50. Nah ini tengah-tengahnya 50 min 20 itu 30 ya, kalau dibagi 2 itu 15, 20 tambah 15 itu 35, 37 berarti lebih dari beta. Beta ke gamma ya, ini ya rumusnya ya, 2 kali gammanya ini 50, X nya tadi yang diminta 37 per gammanya 50, alfanya 20 kuadrat. Ini dikurangi, dibagi dulu, kuadratkan dulu baru dikali 2, ketemunya ini. Terus bentuk lonceng. Ini lonceng ini sebenarnya hampir sama dengan S yang naik sama yang turun ya. Digabung, naik sama turun. Ini fungsi keanggotaannya. Nah, jadi penggabungan dari naik sama turun yang S tadi ya. Untuk contohnya ini untuk himpunan parabaya pada variabel umur, nilai untuk 42 dan 51. 42 itu ada di, kalau dilihat kurvanya di sini dilihat, nah ini 42 di yang lonceng yang naik ya, yang naik yang lebih dari setengah ya, lebih dari betanya, beta sampai gamma. Beta sampai gamma ini rumusnya untuk yang S naik tadi 42, 1 min 2, nah ini gamma min X
per gamma min alfa kuadrat ya. Ini tinggal dihitung. Kalau 51 dilihat di kurvanya, ini 51 itu lebih dari betanya ya, yang S turun. Berarti rumusnya yang S turun 2 kalinya ya. 2 kali gamma min X nya dibagi gamma min beta kuadrat. Nah ini rumusnya tinggal dihitung. Kemudian kurva beta. Kurva beta ini S-nya tidak terlalu melengkung ya, agak landai. Nah ini ada titik pusatnya gamma, ada titik infleksi gamma min beta sama gamma plus beta, yang tengah-tengahnya ini ya, yang nilai keanggotaannya setengah. Kemudian fungsi keanggotaannya ini khusus untuk yang beta, rumusnya ini. Nah lanjut, nah ini contohnya untuk nilai umur 42 pada fungsi beta ini. Nah, tinggal dimasukkan nilainya tadi, rumusnya 1 per 1 plus X min gamma per beta kuadrat. X nya 42 ya, 1 per 1 plus 42 min 45 per, tadi barnya X min gamma per beta. X min gamma per betanya 5. Jadi betanya itu tengahnya di sini. Ini domainnya, range-nya ini 45 sampai 55. 35 sampai 45 itu kan 10 ya. Separuhnya kan 5. Jadi betanya pernya tadi yang 5. Kemudian Gauss ini juga hampir sama, rumusnya pakai E ya. E pangkat min K gamma min X kuadrat. Oke, kita lanjut yang fungsi keanggotaan. Fungsi keanggotaan ini nilai X-nya berapa, nilai keanggotaannya berapa. Jadi kalau misalnya contohnya kurva ini berarti pengendara beresiko tinggi dalam umur ini nilainya 16 ya. 16 itu 1 ya, resikonya 1. 21 resikonya 0,6 misalnya ya. 28 0,3 dan seterusnya. Jadi ini pasangan terurut dari nilai umur dengan resikonya. Nah ini kalau dibuat diagram garis. Kemudian kita pakai operator untuk operasi himpunannya, pakai operator yang pertama N. N ini jika new A irisan dengan B, jadi ada dua himpunan A dengan B, ini kalau diiriskan, dicari intersectionnya, dicari minimalnya. Jadi kalau N itu operatornya pasti dicari minimalnya. Nah jadi kalau sudah sepakat dengan A dengan B, nah itu biar nggak berantem, nyari minimalnya. Kalau nyari maksimalnya nanti egoisnya yang keluar ya, jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jadi kalau nyari N itu cari minimalnya. Jadi kalau misalnya nilai keanggotaan untuk umurnya muda dan gajinya tinggi. Nah pada yang diketahui pada nilai usia 27 tahun, 27 X-nya ya, nilai keanggotaan untuk muda 0,6 dan nilai keanggotaan untuk 2 juta ini pada himpunan penghasilan tinggi adalah 0,8. Jadi nilai keanggotaan untuk usia muda dan gajinya tinggi, cari minimalnya dari 0,6 dengan 0,8, 0,6. Kalau or itu atau jadi nilai. Jadi kalau nilai harus nilai yang maksimal, nilai yang baik. Jadi kalau ada yang baik, kenapa milih yang tidak baik ya? Jadi miliknya selalu yang maksimal. Kalau atau maksimal. Nah, jadi kalau tadi nilai keanggotaan untuk muda atau gaji tinggi ini pakainya atau, berarti maksimum dari 0,6 dengan 0,8, jadi 0,8. Operator not ini tinggal new aksennya, jadi 1 min new A-nya. Jadi kalau aksen itu bukan ya, kalau yang new mudanya 0,6 berarti yang bukan muda atau muda aksen ini berarti 1 min 0,6, jadi 0,4.
Berikutnya penalaran monoton. Ini pakai fungsi implikasi if then. If then ini akan ditransfer ke fungsi suatu fungsi y sama dengan fungsi x, a, b. Nah, nanti dicari nilai x atau nilai keanggotaannya. Jadi misalnya ini ada dua himpunan fuzzy dari tinggi sama berat ya. Nah, ini aturannya misalnya if tinggi berat badan tinggi badan is tinggi, dan berat badan is berat. Nah, jadi ini penalaran monotonnya pakai if then, kemudian implikasinya algoritmanya seperti ini. Jadi elemen X pada A, ini nilai keanggotaannya A berapa? Mu A-nya berapa? Pada daerah B, nilai keanggotaan yang berhubungan dengan nilai mu A-nya tadi ini. Nah, ini tarik garis lurus ke arah domain, nilai pada sumbu domain. Ya, Y-nya merupakan solusi dari fungsi implikasi. Jadi, dari mu A tadi dicari nilai domainnya yang B-nya berapa. Nah, contohnya seperti ini. Tinggi badan 165 cm, derajat keanggotaan 0,75, maka mu tingginya diperoleh 0,75 ya. Ini dari soal yang tadi. Nah, ini tadi. Jadi kalau dari fungsi tinggi ini 150 sampai 170, range-nya domainnya tinggi, yang diminta 165. Jadi 165 ini tingginya ini berapa? Berarti 165 kurangi 150 dibagi 170 dikurangi 150, ketemunya 0,75. Nilai mu A-nya ini ditransformasi ke berat. Fungsi beratnya fungsi S yang naik ya, yang pertumbuhan. 0,75 ini nanti dihitung beratnya badannya berapa. Nah, jadi nilai keanggotaan di berat ini 0,75, nilai X-nya di beratnya berapa? Ini sudah ketemu 59,4. Jadi 0,75 ini masukkan fungsi beratnya. Fungsi berat untuk yang S naik. Ini diketahui beratnya dari 40 sampai 70, berarti tengah-tengahnya berapa? 70 kurangi 40, 30 dibagi 2, 15 ya. 40 tambah 15 itu 55, berarti oh ini 0,75 sudah kelihatan kalau ini lebih dari setengah ya. Nah, jadi dari lebih dari beta ke gamma. Itu rumusnya yang naik. Ini ya, yang naik 1 min 2 gamma min tadi karena tadi sudah dipakai X, ini pakai huruf Y. Y per gammanya 70 min alfanya 40 kuadrat. Ini tadi ketemunya dari mu-nya A. Nah, ini menghitungnya. Nah, ini karena dalam kurung kuadrat, ini kuadratnya dipecah yang atas sendiri, bawah sendiri ya. 70 min 40 itu 30, kuadrat 900. Nah, ini karena ada 1 min, nah ini 1 minnya pindah ruas dulu. Jadi kalau ini rombongan ini min 2 kali ini temannya ini. Nah, ini kalau ini min pindah ke sana jadi plus ya. Artinya satunya ini tetap, 0,75-nya pindah sini. Jadi 1 min 0,75, 0,25, 2 kalinya ini plus ya. Atau dibalik, 2 kalinya ini plus sama dengan 0,25. Nah, tinggal mencari yang di dalam kurung kuadrat ini, berarti 2/900-nya pindah ke sini. Jadi 0,25 dikali, kalau di 2/900 berarti pindah ke sini jadi 900 per 2. Ketemunya ini. Nah, kemudian kuadratnya hilang berarti di akar bisa plus minus ya. Nah, jadi Y-nya tinggal cari Y-nya ini, karena Y-nya min berarti 70 dikurangi akarnya ini. Bisa plus minus ya. 70 plus minus akarnya itu 10,6. Nah, ini karena tingginya tadi beratnya itu paling maksimal, gammanya 70 ya, 70. Artinya 70 plus minus akar, berarti yang diambil minusnya karena maksimal gammanya 70. Jadi minus yang diambil. 70 min 10,6 ketemunya 59,4. Jadi kalau mu-nya 0,75 di variabel tinggi, maka masuk ke variabel berat ketemu X-nya 59,4. Berikutnya fungsi implikasi ini masih sama tadi ya, pakai if then, pakai minimum, pakai maksimum ya. Nah, cuman ini ada implikasi yang beberapa algoritma.
Jadi ada dua fungsi implikasi yang digunakan. Yang pertama minimum, ini akan memotong output himpunan fasi, jadi akan dipotong sesuai dengan aturan yang dipakai ya. Ini contohnya ini ada variabel tinggi, nilai X-nya sekian, ketemu tingginya di sini ya. Kemudian ini ada biaya produksi ya, nilainya sekian misalnya ya. If permintaan tinggi and biaya produksi sedang, then ini then-nya. Then produksi barang normal. Nah, ini berarti akan dipotongkan. Jadi, produksi ini akan dipotongkan dari nilai alfanya dari if-nya tadi. If-nya sekian, n sekian. Nah, kalau n berarti diambil yang minimal. Nah, jadi minimalnya sekian. Then-nya ini dipotong sampai sekian tingginya. Tinggi minimalnya. Ini untuk yang menggunakan implikasi minimum. Kalau pakai dot product ini di skala. Jadi tadinya tingginya sekian, if sekian n sekian ya, nah, maka hasil then-nya ini akan di skala sampai sekian. Jadi tetap fungsi segitiga, cuman tingginya skalanya sekian. Nah, ini untuk ada dua fungsi implikasi ya, pakai dot atau pakai minimum. Berikutnya inferensi. Inferensinya ada beberapa metode yang kita pakai. Yang pertama metode Sakamoto ini. Nah, kemudian dibaca sendiri ya teorinya ya. Ini nanti akan dihitung himpunan fasinya masing-masing nilainya berapa. Nanti nilai inferensinya akan diambil dari rata-rata berbobot. Jadi masing-masing nilainya berapa, nanti dihitung rata-ratanya berapa. Itu nanti inferensi dari Sakamoto. Nah, ini contohnya ini. Contohnya ini kalau variabel 1 itu sekian ya, nilai keanggotaannya, variabel 2 nilai sekian, then-nya sekian ya. Yang kedua fungsi aturan yang kedua, variabel pertama nilainya sekian, n sekian, then sekian. Nah, jadi nanti di sini aturan pertama nanti ketemu set satunya berapa, alfanya berapa, aturan kedua ketemu set 2-nya berapa, alfa 2-nya berapa, nanti dihitung rata-ratanya. Rata-ratanya dari alfa 1 kali set 1 plus alfa 2 kali set 2 per alfa 1 plus alfa 2. Ini kalau hanya dua aturan. Kalau aturannya lebih dari 2 ya ini lebih dari 2 ya. Contohnya, nah ini contohnya ada 4 aturan. Jadi nanti masing-masing X sama alfanya ada 4 ya. Dikali ditambah, nanti dibagi adalah berbobotnya berapa. Oke, lanjut dilihat contoh soalnya. Permintaan terbesar ada fungsi permintaan 5.000, terkecil 1.000. Fungsi permintaan dari 1.000 sampai 5.000 ya. Persediaan terbanyak 600, terkecil 100. Persediaan dari 100 sampai 600. Kemudian produksi maksimal 7.000. Kemudian paling tidak memproduksi 2.000. Berarti produksi 2.000 sampai 7.000. Jadi ada fungsi permintaan, fungsi persediaan, fungsi produksi. Ada 4 aturan. R1, 2, 3, 4. Jadi kalau mesin ini pakai fasi, ada data sekian, nanti kalau ada permintaan sebanyak 4.000, maka mesinnya akan memutuskan dia harus berproduksi berapa ya. Permintaannya 4.000, persediaannya masih 300, maka dia harus produksinya berapa. Artinya tidak ada permintaan yang ditolak, tidak ada persediaan di gudang yang menumpuk. Nah, tinggal kita hitung masing-masing nilai keanggotaan untuk fungsi permintaan, persediaan, produksi ya. Nah, ini aturan pertamanya. Kita lihat untuk ini X-nya permintaannya 4.000, persediaannya 300 ya. Jadi kita hitung fungsi permintaan, fungsi persediaan. Yang permintaan dulu. Permintaan ini diasumsikan nilai variabel untuk fasinya naik dan turun ya. Dari tadi maksimal 500, minimal 1.000 ya. Ini. Permintaan 5.000, terkecil 1.000 sampai 500. Kita representasikan himpunan fasi naik dan turun ya.
1000 sampai 500, 1000 sampai 5000. Kemudian yang diminta tadi X-nya 4000 ya. Diketahui tadi permintaannya 4000. Nah, jadi untuk 4000 kita hitung. 4000 itu untuk yang turun itu nilai keanggotaannya 0,25, untuk yang nilai keanggotaannya naik 0,75. Nah, ini dari mana? Nah, ini ya. Jadi untuk yang turun itu masuknya ke yang turun ini ya. Ya, ini segitiga yang turun ini berarti ini segitiga kecilnya 5000 kurangi 4000 dibagi 5000 per 1000. Berarti berapa? 1000 per 4000. Seperempat ya, 0,25. Untuk yang naik, nah ini segitiga yang naik ya. Nah, ini jadi yang X-nya 4000 ini. Yang segitiga kecil ini 4000 kurangi 1000, 3000 dibagi 5000 kurangi 1000. 3000 per 4000, 3 per 4, 0,75. Kemudian tadi diketahui juga untuk X-nya persediaan 300. Persediaan itu mana tadi? Terbanyak 600, paling kecil 100. 100 sampai 600 yang diminta X-nya 300. Persediaan sama kita asumsikan naik dan turun ya. Persediaan sedikit dan banyak 1 sampai 600, X-nya 300. Ya, ini untuk masuk ke nilai keanggotaan yang banyak. Ini berarti segitiga yang naik. Ini berarti yang kecil ini sekitarnya 300 min 100 per 600 min 100. 200 per 500. 2 per 5 ya. 2 per 5 itu 0,4 ya. Yang hijau ya. Untuk yang sedikit, ini yang segitiga turun ya. Ini berarti yang segitiga kecilnya 600 kurangi 300 dibagi 600 min 100. 300 dibagi 500. 3 per 5, 0,6 ya. Nah, ini tadi nilainya ya 0,604. Nah, ada satu lagi fungsi produksi. Fungsi produksi tadi diketahui produksi paling sedikit. Produksi paling tidak 2000 ya, maksimum 7000. 2000 sampai 7000 ini masuk ke variabelnya untuk nilai fasinya untuk naik turunnya ini ya. 2000 sampai 7000. Nah, ini kenapa tidak diketahui? Memang ini yang dicari, produksinya berapa? Ya. Jadi yang diketahui tadi permintaannya sekian, ada di gudang sekian, maka produksinya berapa? Ini produksi nanti yang akan kita cari. Ini nilai untuk keanggotaannya masing-masing dituliskan seperti ini. Nah, ini tadi yang naik sama turun ya. Nah, ini hampir sama, hanya ininya nilainya tadi angkanya beda 7000 sampai 5000 tadi ya. Nah, ini tinggal kita masukkan ke aturannya. Kalau kita pakai fungsi min, kita pakai aturan rule yang satu tadi, if permintaan turun and persediaan banyak. Nah, jadi yang permintaan turun tadi nilainya berapa? Persediaan banyak berapa ya? Yang permintaan turun persediaan banyak tadi nilai keanggotanya berapa? Persediaan banyak itu 0,4, permintaan turun 0,25. 0,25, 0,4. Nah, pakainya N ya, berarti minimal. Minimalnya 0,25. Ini berarti if permintaan turun and persediaan banyak, then produksi barang berkurang. Then-nya masuk ke produksinya yang berkurang. Jadi produksi tadi fungsinya kan ini. Nah, yang berkurang ini. Nah, berarti yang 7000 min Z per 5000 ini sama dengan tadi 0,25. Nah, jadi Z-nya sama dengan berapa? Ini yang variabel atas itu pembilangnya, penyebutnya 5000 pindah ke ruas kanan. Jadi 0,25 dikali 5000 berapa? Di 7000 dikurangi sama 0,25 dikali 5000. Seperempat dikali 5000. Seperempat kali 5000 itu 1250 ya. 7000 dikurangi 1250. Berarti 5750.
nilai Z satunya. Ini sudah masuk R1, masuk R2. R2 permintaan turunan persediaan sedikit. Oh, ini masih sama yang depannya 0,25, persediaannya sedikit dan produksi barang berkurang. Dan-nya masih sama berkurang. Nah, jadi ini dan-nya ini sama. Nah, cuma yang tadi persediaan sedikit kita cek. Persediaan sedikit tadi nilai new-nya berapa? Persediaan sedikit 0,6 ya. 0,6. 0,6 dengan 0,25. Pakainya N ya, berarti minimal. Oh, masih sama 0,25. Jadi Z-nya masih sama. Masuk R3, ya permintaan naik N, persediaan banyak. Dan produksi bertambah. Permintaan naik, persediaan banyak, nilai new-nya tadi 0,75 sama 0,4 ya. Pakai N berarti minimalnya 0,4. Dan produksi bertambah itu, fungsi yang bertambah produksi tadi ini ya. Z min 2000 per 5000. Ini ya, sama dengan 0,4. Jadi Z-nya sama dengan 0,4 dikali 5000. Berapa? 2000 ya. Jadi Z-nya 2000-nya pindah ke sana jadi plus 2000 plus 2000, 4000. Masuk row 3, sudah row 4 ya. Row 4, permintaan naik, nilai new-nya 0,75, persediaan sedikit tadi 0,6 ya. Pakai N berarti minimal 0,6. Dan-nya produksi bertambah. Nah, seru ya, ada suara yang heboh ya. Ini yang bertambah ya, tadi produksinya sama dengan 0,6, berarti Z-nya 0,6 dikali 5000 berapa? 3000 ya. Z sama dengan min 2000 pindah ke sana jadi plus 3000 plus 2000, 5000. Nah, ini sudah komplit, semua row sudah kita hitung. Jadi kita cari rata-rata berbobotnya, masing-masing alfa dikali Z-nya per jumlah alfanya. Jadi yang pertama tadi row 1 ketemu alfanya berapa? 0,25 dikali 5750 per plus row 2 0,25 dikali 5750 plus 0,4 dikali 4000 plus 0,6 dikali 5000 yang atas ya per ini nilai alfanya tadi 0, berapa tadi? 25, 0,25, 0,4, 0,6 di plus semua ya. Ini yang atas dikali ditambah ketemunya sekian, yang bawah di plus semua ketemunya sekian, ini per ini sekian. Jadi mesin itu akan berproduksi sebanyak 4983 unit. Ini kalau kita pakai inferensi Sakamoto. Berikutnya kita pakai metode Mamdani. Kalau Mamdani ini rule-nya biasanya sudah ada rumusnya, jadi tinggal dihitung. Jadi kalau tadi if then-nya itu masih persamaan, kalau ini then-nya sudah nah kita lihat contohnya aja ya. Ini kalau fungsi Mamdani pakai min max dari fungsi if then-nya. If Y produksi rendah, N permintaan naik, dan bertambah. Nah, ini kalau dipotong ya, di metode yang tadi dipotong. Yang aturan kedua ini juga sama, sekian potongannya, yang ketiga sekian. Nah, yang ke komposisinya Mamdaninya, ini tinggal dikomposisikan. Jadi yang tadi ini trapesium ini agak naik ini digabung sama yang trapesium ada bau kanan kirinya ini ya, digabung sama yang ini, hasilnya seperti ini. Nah, ini dikomposisikan, nanti kita hitung nanti masing-masing berapa. Nah, kemudian yang komposisi tadi, ini masing-masing akan kita hitung defasi. Jadi, kalau fasi itu antara 0 sampai 1, kalau defasi dari 0 sampai 0, berapa? Enggak sampai 1 karena apa? Dipotong tadi ya, karena ada tadi dipotong, digabung seperti ini. Ini untuk mencari defasifikasinya ada dua metode. Ada sentroid, nah kita pakai integral.
nilai tengahnya ya pakai integral. Ini biasanya kalau variabel yang continue ya pakai integral, kalau yang discrete pakai sigma. Masih ingat hitung integral? Nah, kalau lupa kita hitung bareng nanti ya. Atau pakai metode bisektor, oh sorry ada 3 ya. Masih integral juga, kemudian metode min of max, ada small of max ya. Ini lebih jauh tidak kita bahas semua ya. Ini contoh yang tadi, himpunan fasinya sama ya, aturannya yang beda. Ini kita ganti aturannya. Yang pertama, permintaan turun N persediaan dan produksi barang berkurang. Jadi ini nilainya ya, dan persediaan barang berkurang. Tadi ketemunya sekian ya. Nah, 0,25 ini hasil if then-nya ini kita potong. Nah, ketemunya sekian. Kemudian row 2 ini permintaan turun persediaan sedikit dan produksinya berkurang, hasil pemotongan himpunan fasinya sekian. 0,25 masih sama ya. Nah, masih sama. Kalau di komposisi sama. Row yang ketiga dari if ini dan ini, nah masuknya 0,4 lebih naik sedikit ya. Kalau di 0,25 0,4 naik sedikit ya. Jadi kalau di komposisinya tadi ini nanti akan ada kenaikan untuk yang 0,25 ke 0,4. Ini turun ya. Tadi yang ini naik. Hasilnya naik. Untuk row keempat, ini row 4 ini, nah ini pemotongannya seperti ini sampai 0,6. Nah, artinya dari 0,4 ke 0,6 kan naik lagi ya. Nah, jadi kalau dikomposisikan dari aturan R1 sampai R4 seperti ini. Jadi dari 0,25 tadi ya, ini tadi yang turun ke bawah ini. Kemudian yang naik tadi 0, sampai 0,4 ini ya, terus naik lagi naik 0,6. Jadi maksimalnya 0,6. Jadi kalau defasi tidak sampai 1. Defasi itu sampai batas pemotongannya berapa? Nah, ini kita bagi jadi 3 bagian daerah. A1 sampai A3 ya. A1 ini segi 4. Ini nanti kita cari nilai A1-nya berapa, nilai A2-nya berapa ya. Ini tadi dari 0 sampai berapa tadi nilai produksinya? Produksi tadi sampai 5.000 ya. Ya. Ini untuk mencari nilai A1 dan nilai A2, ini masuk nilai produksinya tadi yang ini naik ya. Nah, ini masih standar konstan, kemudian naik. Nilai produksi yang naik tadi rumusnya berapa? Produksi. Nilai produksi tadi persamaannya coba kita cek lagi. Soal yang sama tadi yang kita pakai defasi. Produksi. Nah, produksi yang naik atau bertambah ini ya, Z min 2000 per 5000. Ini rumusnya. Jadi ini kita pakai karena tadi kan defasinya naik ya. Naik. Konstannya masih naik karena lebih dari 0 kan. Nah, jadi masih pakai rumus yang sama ini. Z min 2000 per 5000. Jadi ini nilai A1-nya. Nah, ini dari A1 min 2000 per 5000 sama dengan 0,25. Yang A2-nya ini A2 min 2000 per 5000 0,6. Nah, ini ketemu A1-nya nilainya 3250 ya. 5000 dikali 0,25 berapa? 1250 ya, ditambah 2000. 3250. Ini 0,6 dikali 5000 berapa? 3000 ya, ditambah 2000 5000. Nah, ini A1 A2-nya. Artinya defasinya kita definisikan lagi fungsi keanggotaannya. Nah, kurang dari A1, kurang dari 3250 ya, A1-nya itu nilainya 0,25 ini. Dari A1 sampai A2 itu dari 3250 sampai 5000, nilainya ini yang naik tadi Z
Z min 2000 per 5000 tadi fungsi naiknya ya, produksi naik. Lebih dari A2 ini 0,6, lebih dari 5000 0,6. Nah, ini namanya nilai keanggotaan setelah dilakukan proses defasi. Kemudian ini kalau yang dipotong ya. Kalau yang berikutnya penegasan defasinya. Ini kita pakai metode centroid ya. Centroid kita pakai integral. Kita hitung dulu momen untuk setiap daerah. Momen dari M1-nya ini. Nah, tadi rumusnya centroid. Kita buka lagi. Oh, sudah ada, Pak. Integral dari Z dikali nu. Integral dari Z dikali nu. Jadi Z-nya berapa? Nu-nya berapa? Diintegralkan dz. Nah, dibagi integral nu dz. Jadi tadi Z-nya berapa? Nu-nya berapa? dz dibagi integralnya nu dz. Ini yang M1, tadi Z-nya dari, nah ini ya, ini dari 0 sampai 3250, ini nilai keanggotaannya 0,25 Z dz. Nah, ini integralnya berarti integral Z pangkat 1 dz. Masih ingat integral? Kalau sama, masih sama, ini Z dz masih sama-sama Z ya, tinggal pangkatnya tambah 1. Jadi ini pangkatnya 1, Z pangkat 1 tambah 1, Z pangkat 2 per 2. Nah, ini per 2-nya dengan 0,25 ya. Jadi 0,25 per 2 itu 0,125 Z kuadrat. Masukkan batas atasnya 3250 kuadrat kurangi 0 kuadrat ya, dikali 0,125. Ketemunya ini. Kalau yang M2 berarti yang kedua ini tadi dari 3250 sampai 5000, ini batas integralnya ya. Nah, ini nu-nya Z min 2000 per 5000 dikali Z dz. Nah, kalau integral ini berarti buka kolom dulu ya. Ini Z dikali Z dulu, Z kuadrat ya. Z kuadrat per 5000. 1/5000 itu 0,0002. Terus min 2000 per 5000 dikali Z. Jadi min 0,4 Z. Ini baru diintegralkan. Jadi Z pangkat 2 dz, Z pangkat 3 per 3. Jadi 0,0002 per 3 ini sudah dihitung ini. Kemudian yang ini Z pangkat 1 dz, jadi Z pangkat 2 per 2 ya. 0,4 nya sudah di per 2, jadi 0,4 per 2 0,2. Ini masukkan batas atasnya dulu. Jadi 5000 pangkat 3 dikali ini dikurangi 0,2 5000 pangkat 2, dihitung berapa ya, dikurangi yang 3250 pangkat 3 dikali ini min 0,2 dikali 3250 pangkat 2. Yang 3250 ketemunya berapa, yang tadi 5000 berapa ya, yang 5000 tadi ketemunya berapa, dikurangi yang 3250 tadi ketemunya berapa, ketemunya ini. Nah, sudah dikurangi, dicek sendiri hitungannya ya. Ini penegasannya. Untuk yang M3 berarti nu-nya 0,6 ya, 0,6 dikali Z. 0,6 Z dz, jadi Z pangkatnya 1 ya, jadi pangkat diintegralkan jadi pangkat 2 per 2. Per 2-nya dengan 0,6. 0,6 kali per 2 itu 0,3. Z pangkat 2 ya, ini pangkatnya 2, masukkan batas atasnya 7000 kuadrat kali 0,3 dikurangi 5000 kuadrat kali 0,3, ketemunya sekian. Nah, ini momennya. Kemudian kita hitung luasnya. Luas daerah pertama tadi segi 4 ya. Dari 0 sampai A1 ini 3250, panjangnya 3250, tingginya 0,25. 0,25 dikali 3250, luasnya yang A1. Nah, ini ya. Kalau A2 tadi modelnya bangun apa ini? Trapesium ya. Luasnya apa? Kalau lupa bisa dihitung luasnya segi 4 yang bawah ini tambah segitiga yang atas ya. Atau masih ingat rumusnya trapesium? Jumlah sisi yang sejajar dikali setengah tinggi ya. Sisi yang sejajar itu ini, tingginya di sini sama di sini. 0,25 tambah 0,6 ya, 0,85.
tingginya ini sama ini 5.000 3250 ya, A nya tadi 5.000 kurangi 3250 berarti 1750 ya, 0,85 1750 dikali dibagi 2. Nah, ini katakannya. Kalau yang A3 tadi sama ya, segi 4 ini ya. Oke. Ini dari maksimal tadi produksinya berapa? 5.000 ya. Sorry bukan. Daerah produksi tadi berapa maksimal? Tingginya 0,6 ya. 0,6 dikali 7.000 min 5.000 ya. Jadi tadi produksi maksimal 7.000, A2 nya 5.000. Jadi yang 5.000 itu yang A2 di sini. Jadi maksimal 7.000. Ini yang produksi tadi loh. Nah, coba kita lihat. Fungsi produksi tadi maksimal 7.000. Kita cek. Produksi. Ya, ini produksi ya. Maksimal 7.000. Nah, itu untuk menghitung sentroidnya. Nah, jadi kalau pakai metode yang sentroid tadi, produksi yang harus dikerjakan oleh mesinnya ya. Nah, ini tinggal dihitung rata-rata perbobotnya dari masing-masing A dengan M-nya tadi. Nah, jadi ini tadi integralnya tadi ya. Yang pembilangnya itu integralnya jumlahnya yang M1 ketemunya ini 132031 plus 318 ini dan seterusnya ya, plus M3 ini dibagi sama luas daerahnya, jumlah luas daerah. Nah, ketemunya ini. Kalau dibulatkan 4248 ya. 4248 produksi. Kalau tadi pakai Sakamoto ketemunya berapa? 4248. Kalau tadi 4.983. Nah, yang depan ojek pala 4 ya. Ini namanya juga estimasi perkiraan, jadi tidak persis sama karena metodenya beda. Itu untuk observasi. Kemudian kita lanjut untuk metode yang Sugeno. Metode yang Sugeno ini hampir sama dengan Mamdani, hanya saja outputnya tidak fuzzy tapi konstanta atau persamaan linear. Jadi if yang fuzzy ini ya, then-nya ini langsung konstanta atau persamaan linear, perkalian linear ya. Nah, ini aturan ini kalau yang real itu didapat dari data. Data ini bisa data yang besar ya, data besar itu misalnya sekian tahun itu dianalisa ya, dianalisa ini data permintaan mendekati fungsi apa, data persediaan apa ya, dan seterusnya. Kemudian aturan yang sesuai dengan data yang ada itu aturan bagaimana ya. Nah, itu dari kalau realnya dari data yang besar ya, data yang beberapa tahun ya, baru dibuat aturannya. Kalau di sini hanya simulasi, jadi aturannya mau bagaimana terserah soalnya ya, karena banyak matematisnya aja. Jadi kalau Sugeno then-nya ini sudah konstan atau persamaan linear. Ini menghitungnya sama persis ya, hanya then-nya yang beda. Then-nya ini misalnya then produksi barang sama dengan permintaan min persediaan. Tinggal dikurangi tadi permintaannya berapa, kurangi persediaannya berapa ya. Jadi kalau contoh yang tadi ketemu alfa predikatnya sekian, then-nya ini permintaan dikurangi persediaan. Ya, 4.000 kurangi 3.000 sekian, 300 sekian. Ini then-nya produksi barang sama dengan permintaan, hasilnya sama. Ya, jadi yang beda hanya then-nya. Nah, jadi per row-nya ini dihitung. Ya, ini R4-nya berapa ya? Nah, nanti dihitung rata-rata bobotnya berapa. Sama ya, ketemunya 4.230. Ya, sekitar 4.000-an. Yang beda nominal setelah ribuannya ya. Ini untuk Sugeno. Berikutnya penggunaan fuzzy di basis data. Basis data ini kalau data mentah, misalnya seperti ini ada data
Ini nama, tanggal lahir, tahun masuk, gaji per bulannya berapa. Nah, setelah diolah, ini ada umur, masa kerja, gaji per bulan ya. Ada nama. Nah, kemudian kalau ada misalnya query-nya select nama from karyawan, dari data karyawannya where umur kurang dari 35. Nanti akan muncul nama-nama yang kurang dari 35 ya. Lia, Kiki, Yoga. Nah, jadi hanya sudah terbatas dari database yang ada. Kemudian kalau gajinya lebih dari 1 juta misalnya ya, where gaji lebih dari 1 juta. Ya tinggal ini masukkan query-nya, nanti muncul outputnya ini. Ada Iwan, Sari, Andi, Amirian. Ini harus variabel dari data yang ada ya. Nah, kemudian kalau masa kerja kurang dari 5 atau sama dengan 5 dan gajinya lebih dari 1 juta ya. Nah, ini nanti akan muncul namanya ini. Nah, tapi kalau di kenyataannya kita memakai bahasa itu bahasa linguistik seringnya ya. Jadi untuk mencari misalnya mencari karyawan yang masih muda gajinya paling tinggi. Nah, itu kan database-nya nggak ada ya. Database itu adanya umur itu ya angka berapa. Gaji itu ya angka, nggak ada yang gaji tinggi, yang rendah, sedang nggak ada. Umur, kalau umur yang muda nggak ada. Di database-nya adanya umur angka berapa tahun ya. Kalau yang muda yang mana nggak ada, database-nya nggak akan keluar outputnya nanti. Jadi kalau pakai fuzzy bisa. Jadi fuzzy ini nanti variabel umurnya kita masukkan ke himpunan fuzzy. Untuk umur muda, baru bayar tua seperti tadi ya. Kemudian gaji juga sama, kita ini fungsi keanggotaannya ya. Kemudian kalau dihitung derajat keanggotaan dari umur ya, ini sudah dihitung. Kemudian kalau variabel masa kerja ya, masa kerja ini kalau fuzzy, nah ini kan tinggal digunakan fungsi apa? Nah, masa kerja yang baru dan lama ini kalau pakai fuzzy ya. Kemudian fungsi keanggotaannya ini ya. Kemudian kalau misalnya gaji ini dibagi dalam himpunan rendah, sedang, rendah, tinggi ya. Hasilnya begini ya. Nah, ini keanggotaannya sekian, nanti dihitung nilai keanggotaannya sekian ya. Nah, kalau diminta query 1 misalnya, siapa karyawan yang masih muda tapi gajinya paling tinggi? Nah, ini kalau menggunakan fuzzy bisa, sudah diolah tadi ya. Nah, nanti akan di sort ya. Ini pakainya n. N itu berarti minimal ya. Nah, ini pakai n. Jadi Sari ini 0,4, N 0,5. Hasilnya 0,4 dan seterusnya ya. Yang terbesar ternyata siapa angkanya? Ya, ini sudah di sort ya. Yang paling tinggi 0,4. Sari ya. Jadi Sari ini umurnya paling muda, gajinya paling tinggi ya. Ini kalau atau berarti pakainya maksimum ya. Nah, maksimumnya berapa? Jadi karyawan yang masih muda tapi masa kerjanya sudah lama. Wah, masih muda tapi sudah lama bekerja. Jadi bekerjanya sejak masih kecil mungkin. Nah, nanti tidak masalah kalau dari fase ada ya, ada outputnya. Nah, ini kalau di short ini paling sama ya, masih Sari ya keluar ya outputnya yang paling tinggi nilainya. Nah, ini demikian beberapa contoh lainnya ya. Contoh lainnya kalau parubaya gajinya sedang atau parubaya tapi masa kerjanya sudah lama. Jadi pertanyaan atau query-nya tidak angka di database-nya, tapi pakai linguistik ya. Nanti ada outputnya kalau pakai fuzzy. Kalau nggak pakai fuzzy, nggak ada outputnya. Nah, demikian penggunaan fuzzy. Nah, semoga bermanfaat, semoga bisa dipahami. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.